الأعمال وبه نستعين على الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sahana dari Solo hadir untuk ikut berbahagia dalam acara tasyakuran Maulid Sembah salawat spesial sudah memberikan Acara salah satu aku pasrah itu kata desa. Lalu teman-teman jadi ibu kakak penyuluh kasih dari satu langsung oleh-oleh itu nilai oleh karena itu hanya itu sehingga menggunakan itu selalu tetap perhatian Bismillahirrahmanirrahim.
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harrama syifah wa ja'ala bainahuma fi sakinah wa mawaddah wa rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin wa 'ashiruhunna bil ma'ruf al-ayat. Ingkang kula hormati para alim ulama, para ustad, para asatidzah, ahli ilmu ay ilmu nafi ay ilmu din. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu, sesepuh bini sepuh. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu, ingkang sami lenggah langkung-langkung dumateng keluarga kang saking Bapak Dr. Muhammad Mukti beserta Ibu lan ugi Bapak Ibu saking Kadang Besan inci menika Bapak Ngatimin Ibu Suratni. Langkung rumiyin monggo kita tansah ngajuaken raos syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun maringi mantinten-tinten kenikmatan dumateng kula lan panjenengan sedaya. Nikmat iman Islam, nikmat kesehatan dan ugi kesempatanipun. Saya alhamdulillah wonten ing kaladangan siang menika kaula saged rawuh sekalian silaturahmi datang Bapak Ibu sedayanipun mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya pikantuk barokah injih menika pun paringi berkah umur lan berkah rezeki saking Allah Subhanahu wa taala.
Salawat salam kunjung dumateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumramba dumateng keluarganipun, para sahabatipun dan pendherek-pendherekipun jih kalebet kula lan panjenengan sedaya. Mugi-mugi samangke wonten ing yaumil kiamah pikantos syafaat uzma saking Nabi kita. Punten kaliyan izin lan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sasamipun kula sepindah silaturahmi ingkang kaping kalih kula dipun suwun maringi nasihat. Wejangan niki kula nek pun paring nasihat kita rada keliru. Lagi nganten kekalih niki nggih anake ahli ilmu. Tengan-tenganan kekalih menika yang sepuhipun ahli ilmu. Nek kula mung napa dados nggih kaya nguyai segoro sak popo langsung penting silaturahmi. Bo menawi mangke wonten bahasa kula ingkang boten maranani. Kula bahasa Jawanipun nggih kirang sae. Asli kula Jawa Barat, Sukabumi. Jadi lek dikon ngomong Jawa kaya kangelan. Jadi ngomongnya biasa lagi Pak. Sing penting saged dimengerti. Hadirin jamaah walimatul arus ingkang kula hormati. Wau pinten-pinten nasyid utawi sholawat sampun dipun kumandang dhateng kalih grup Elkis. Ridhau Rasul sholawat menika ganjaranipun ingkang paling cepat katampi. Margi rikala tiyang mau sholawat langsung malaikat Jibril menyampaikan sholawatnya kepada Nabi Muhammad dan Kanjeng Nabi langsung menjawab alaihi salam warahmatullahi wabarakatuh. Dados ampun ngantos kita kesupen anggen kita ngata-ngataken mau sholawat tentang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda kula nggih boten dangu, bahkan sampun dipesan Mas Jamal rasa suwe-suwe. Kok jam 11 rampung. Jadi malah pangeran Mas atau di Arab ngomong kayaknya sih Mas saya. Nggih. Alhamdulillah sepindah jih mugi-mugi nasihat kagem dengan pengantin baru ini menjadi juga nasihat buat pengantin basi alias pengantin lawas. Lawang kadang-kadang awake dhewe ngandani nganten anyar ya pantes wong anyaran kok dikandani pantes. Tapi terkadang ya wis lawas ya kudu dikandani gitu. Mila sareng-sareng ngaos kasupados manfaat kagem kula lan ugi manfaat dateng khususipun pengantin kekali lan ugi kita sedaya ingkang rawuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Muhammad Farid Ansori. Panjenengan nek kepengen dados keluarga ingkang sakinah mawadah warahmah, lihat dulu kewajiban panjenengan pertama, yaitu jadilah panjenengan orang yang soleh. Karena tidak akan muncul istri yang solehah kalau imamnya tidak soleh. Nek pun ono yo mung panaran. Perhatikan hak panjenengan sebagai seorang suami kepada istri. Apabila panjenengan merasakan ada satu kebutuhan yang penting untuk diri panjenengan, maka lakukan kepentingan itu juga untuk istri panjenengan. Ketika kita berusaha untuk bahagia, maka kebahagiaan itu pun harus dipasang ke istri kita.
Itu namanya suami yang tidak meninggalkan kewajiban. Jadi kebahagiaanku adalah juga untuk kebahagiaan istriku. Dan kebahagiaan itu digambarkan dengan kemesraan-kemesraan yang bakal terjadi pada masa awal pernikahan sampai selanjutnya. Dan mempertahankan itu bukan hal mudah. Lihat pengantin lawas. Bu, apa do anteng lagi? Mentang-mentang belum pada makan ini. Iya, Bu, kalau si bapak pulang kerja itu di rumah makanan sama minumnya sudah siap. Mantap, tenane. Oh, hebat berarti tuh. Pak Jamal, saya ini kalau suami saya sudah datang dari sawah, dari kantor, saya buka sepatunya, saya cuci kakinya, saya elap keringatnya, bawa ke depan ke tengah rumah, sudah saya siapkan air kopi, air susu, air teh dan makanannya. Saya siapkan semuanya untuk suami saya. Saya jawab, ngapusi. Oh, onten, ya onten. Nanti kalau kurang percaya, lah kok Pak Jamal ngerti? Pengalaman. Ya dulu ya itu curhat malah. Tuh, ternyata tidak mudah ya Allah. Nah, kalau sudah suami memperlakukan istri kebahagiaannya untuk kebahagiaan dia, penampilan baiknya juga untuk kepenampilan istrinya juga. Jadi zayin, bahasanya itu perhiasan untuk si suami, dan itu memang disukai seorang suami, maka ini perhiasan harus aku berikan pula kepada istriku. Itu menangkap kewajiban seorang suami. Selanjutnya, seorang istri sebaliknya harus juga bisa memberikan, karena bahasanya Nabi di dalam riwayat disebutkan bahwa inqiyadu wa ta'atu, seorang istri itu harus ikut dan taat kepada suami. Ada tanda kutip ketaatan bisa hilang atau bisa kita hilangkan sebagai seorang istri apabila perintahnya yang ada hubungannya dengan kemaksiatan atau melanggar hukum syariat agama. Hadirin jamaah rahimakumullah, Imam Al-Khatib menyampaikan bahwa ayyuma mra'atin kharajat min baitiha bi ghairi idzni zawjiha, tatkala seorang istri kemudian dia keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya, kanat fi suhtillah, maka bukti perempuan tersebut, istri tersebut, dia ada dalam kemurkaan Allah atau dibenci Allah subhanahu wa ta'ala, hatta tarji'a ila baitiha, sampai pada saat dia kembali ke rumahnya itu pun masih ada tanda kutip au yardo anha, dan tatkala suami itu ridho terhadap istrinya keluar rumah tanpa izin. Jadi selama dia pergi keluar rumah untuk kepentingan yang dia anggap penting tanpa izin kepada suami, maka keluarnya seorang istri itu termasuk, selama keluarnya itu sampai kepulangannya ada dalam keadaan murka Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu nih khususnya, ketika panjenengan keluar mau pergi, sampai di pertengahan jalan kalingan keterangan ini, balik aja dulu, buru-buru pulang lagi ke rumah, temui suaminya.
Tidak ada di tempat, sekarang udah ada banyak alat komunikasi. Apa susahnya kita bilang sama suami, ayah atau papa, mama mau pergi, keperluannya sebutkan di situ, cukup mengatakan ya, maka perjalanan panjenengan itu tidak termasuk maksiat. Akan tetapi khusus bagi pengantin baru, otomatis dia tidak akan membiarkan istrinya pergi sendiri tanpa mahramnya. Maka selanjutnya yang dimaksud dengan suhtillah di sini ternyata bukan hanya kebencian Allah. Bahasanya itu la'anaha kulla malikin fis samai wa kullu syai'in marrat alaih. Jadi Allah murka terhadap istri yang keluar rumah tanpa izin suami, dan apa yang terlewati oleh perempuan tersebut termasuk makhluk-makhluk hidup yang ada sepanjang dia berjalan, maka mereka pun ikut membencinya. Saking gak baiknya seorang perempuan keluar tanpa izin, sehingga Nabi menyampaikan yang diriwayat kawarid dari sawu ahliha an-nisa, tatkala aku melihat di dalam neraka, kata Nabi, maka aku lihat kebanyakan ahli neraka itu an-nisa, perempuan. Kenapa? Wadzalika bisababi qillati ta'atihinna lillah. Yang pertama, ibu-ibu kalau sudah masuk kategori ini gak usah sumelang dengan neraka, apakah ketok malah neraka bagi jenengan. Yang terlihat oleh Nabi neraka penuh dengan perempuan adalah wadzalika bisababi qillati ta'atihinna lillah, dengan sebab perempuan tersebut sedikit ketaatan kepada perintah Allah, wani meninggalkan sholat, tidak mau rajin membaca Al-Quran, tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban. Yang kedua, wali rasulihi, dan banyak perempuan yang sedikit taat kepada rasulnya. Yang terakhir, walah wali azwajihinna, dan perempuan yang terlihat banyak oleh Nabi di dalam neraka itu adalah perempuan yang tidak taat kepada suaminya. Selanjutnya disebutkan wa kasrati tabahrujihinna, jadi banyak perempuan tersebut mengikuti apa yang jadi keinginannya tanpa memikirkan apakah suaminya memperbolehkan atau tidak. Hadirin jamaah rahimakumullah, selanjutnya bahasa tabahrud oleh mufassirin disebutkan bahwa wa idza aradal khuruja min baitiha labisat akhiru thiyabiha wa tajammalat wa tahassanat wa kharajat. Yang dimaksud perempuan dengan perhiasan, maksudnya ketika keluar itu menggunakan perhiasan dari atau pakaian yang terbaiknya, bahkan dipercantik dirinya, dibaguskan di pandangan orang lain, sehingga tufattinun nasa binafsiha, dengan kecantikannya, dengan kemolekannya yang dia perlihatkan, dengan dandanan pakaian terbaiknya, kemudian dia keluar, maka menimbulkan fitnah di antara manusia. Itu perempuan tanpa suaminya sendirian, mau kemana dia? Jadi itu batinun nasa itu adalah menimbulkan fitnah, menimbulkan kecurigaan yang akhirnya menjadi suudon terhadap orang lain. Kalau kita berbuat menjadikan orang bikin suudon,
berarti kita sudah bikin lapangan dosa, lahan dosa. Karena husnul suudzon itu sendiri bukan satu kebaikan, justru malah keburukan. Hadirin jamaah rahimakumullah, berarti bersoleklah Mbak sebenarnya. Oh ya, Mbak Rini Cynthia Cahyaningrum, kelahiran Cimahi katanya. Kalau orang Cimahi mestinya harusnya bisa bahasa Sunda. Bisa ya? Biasanya ada orang Sunda. Sami-sami orang Sunda. Yang pertama, ketika panjenengan mau bersolek itu justru dalam keadaan di rumah. Ingat, Bu, panjenengan jangan hanya cantik-cantik di sini saja. Udah kelihatan kayak bidadari surga ini semuanya. Ya Allah, bikin molek dan cantik ini ketika ada di rumah ya Bu. Jadi jangan nanti setelah panjenengan bersih, hilang itu make upnya karena air wudhu, kemudian sholat, habis itu dandan lagi Bu. Dandan lagi di rumah. Ya, biar nanti dia dipandang indah itu ketika ada suami. Jangan sebaliknya, kalau mau hadir ke pesta atau mau ke mall atau ke pasar, nanti habis-habisan tuh dandanannya, molek, cuantik banget. Itu yang menimbulkan fitnah. Jangan sampai pas ada suaminya, kan kata Nabi, idza nadurta ilaiha sarratka, ciri istrimu soleh itu ketika dipandang menyenangkan. Kalau di rumah panjenengan nganggo daster anu bolongnya barang, daster bolong, keneng ireng-ireng skokeran mulih mungkin saking dari dapur gitu ya, karena ireng-ireng keren itu. Bagaimana si bapak mau melihat indah? Bagaimana mau indah dipandang mata? Kadang-kadang umpamanya pakaian saja tidak diperhatikan. Akhirnya apa yang ditimbulkan? Gimana mau wangi? Coba kalau ibu-ibu belum dandan, apalagi pulang dari sawah atau udah habis kegiatannya aku segala macam di rumah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, yang terpenting adalah Mbak Cynthia, jadi kalau mau bersolek itu ketika ada di rumah. Keluar rumah satu awal tutup malahan. Kalau mau ditutup ngapain bersolek? Cukup ditutup rapat saja untuk menghindari orang lain berbuat maksiat dengan pandangan matanya. Karena kan bapak-bapak itu kalau lihat yang bening-bening itu begini. Ya Allah, rade delo yo kesempatan, gitu, di delo yo dosa. Jadi ya, yang salah siapa? Makanya menimbulkannya fitnah dari manusia itu gara-gara bisa jadi seorang perempuan yang tidak bisa menahan diri untuk mempercantik dirinya di rumah, sehingga menjadi suaminya bahagia. Itu ya Mbak Cynthia. Jangan, kalau di antara semua, baik yang pengantin lawas atau yang pengantin baru, sudah keluar dari ini, dia haja watajammalat, mempercantik dirinya, watahassanat, dan memperbaiki perilaku tindak tanduknya, maka dia sudah terbebas daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kemudian di antara yang terlihat oleh Nabi, salah satunya adalah imra'atun wadhiyatul lisani ala zawjiha, seorang perempuan yang suka menyakiti karena lisannya terhadap suami. Makanya kalau bicara
itu harus yang lembut. Jangan kalah sama wayang, coba nih. Bapak-bapak simbah-simbah yang ahli wayang itu, karena kalau untuk wayang kulit saya tidak begitu hafal, Pak. Tapi kalau saya dengar itu di ucapan-ucapan dalang antara orang yang di atas sama yang di bawah, itu bahasanya udah bagus. Itu suami dan istri itu pun harus seperti itu. Jangan kalah dalam dunia pewayangan, karena pewayangan itu juga salah satu bagian daripada pelajarannya buat kita. Baiknya kebaikan dari bahasa saja, subhanallah. Maka kemudian lidahnya seorang istri, awas jangan sampai ketika dia bicara kemudian hatinya tersentuh. Ketika suami hatinya tersentuh, walaupun toh adalah kebetulan punya suami ini orang banyak ngomong, walaupun tidak ngomong hati sakit berasa. Maka ketika suami benci, maka Allah pun ikut murka. Jadi yang kalau sudah terbebas dari lidah, bisa bahkan ucapan-ucapannya itu menyenangkan suami. Yang selanjutnya, wa in hadara adathu bilisaniha, jadi ketika suaminya ada di luar, dia tidak pernah komen tentang suaminya dan kekurangannya. Juga sebaliknya, Mas Farid, ketika ada kekurangan, karena tidak akan ada yang tahu kekurangan istri kecuali kita, maka Mas Farid pun harus bisa menjaga kekurangan istri ini. Dan pula sebaliknya, yang disampaikan oleh Nabi, wa in hadara adathu bilisaniha, maka si istri ketika suaminya ada, dia akan membuat suaminya senang dengan adab yang dikeluarkan dari lidahnya, dari lisannya. Yang selanjutnya adalah wa imra'atun tukallifu zawzaha ma la yutiqa. Seorang istri yang solehah adalah yang akan terbebas dari api neraka, diselamatkan oleh Allah, adalah seorang istri yang suka memerdih. Artinya memerdih itu meminta terhadap suami di batas kemampuan suami. Jadi kalau suaminya, ya, Mbak Sinta, kalau Mbak Sinta gitu, Mbak Cynthia kalau mintanya Pak Jero dikasih pickup, terima aja, begitu ya. Kenapa ya? Aminin aja, mudah-mudahan ada rezekinya. Jadi seorang perempuan yang selalu memerdih kepada suaminya, memaksakan kehendak dirinya pada suaminya di batas kemampuan suaminya, maka itu diancam neraka. Ini yang dilihat oleh Nabi di dalam neraka, ada 4 bagian itu. Yang terakhir adalah wa mra'atun la tasru nafsaha minar rijal ay ajnabiyun. Jadi ini, seorang perempuan yang apabila dia keluar dari rumahnya tidak menutup dirinya sehingga terlihat oleh rijalul adnabiyyi, atau disebut laki-laki yang bukan muhrim, maka itu bagian yang ada keempat golongan perempuan yang berada di dalam neraka tersebut adalah perempuan yang apabila keluar dari rumahnya dia tidak menutup dirinya sehingga auratnya terlihat oleh laki-laki lain. Yang hal terkecil paling sering kita anggap sepele, Bapak Ibu. Panjenengan lagi di dalam rumah, delalah ora kerudungan, delalah menganggo katok cekak, yang nang jero rapopo orang yang sopo-sopo. Tapi kemudian mendadak ada hujan turun, pasti di luar itu ada jemuran. Pasti ketika kita tidak sadar, oh aku orang lagi belucun kayak gini nih. Belucun itu artinya rambutnya terbuka, dengkul paha kemana-mana kayak gitu. Ini bukan lagi angkat jemuran, saut tuh handuk, tutup kepala jenengan sama. Kalau nggak ada kerudung, daripada nanti jemurannya keburu basah, ambillah handuk, tutupkan ke kepala jenengan, tutupi pakaian
yang ada di ke bawah sampai kaki jenengan ini yang paling asiknya ibu-ibu, ketika datang bakul sayur pada kumpul, udah ada yang pakai klakson tuh, bakul sayur datang, ibu-ibu tanpa sadar kebutuhannya adalah mau mencari sayuran, tapi ternyata ya warna-warna pakaiannya banyak yang tidak tertutup. Wa mra'atun la tastur nafsaha minar rijal, diancam neraka kata Nabi perempuan yang tidak pernah menutupi dirinya sampai terlihat oleh laki-laki lain. Naik bakul sayur ke laki-laki lain toh. Pada kumpul di situ rame, fokusnya takon sawi, takon berambang, takon bawang, padahal dengkul tekan dindi, bokongmu gitu. Ya Allah, rambut kebuka, bentuk badan terlihat. Ini nyata terjadi Bapak Ibu, hasil survei. Ini benar-benar tarikannya, peletnya bakul sayur sama ibu-ibu, saya bilang kencang banget. Nah, itu salah satunya. Dan ini bukan hanya untuk pengantin baru, karena ini terjadi di kalangan masyarakat kita. Ibu-ibu, apabila panjenengan mau keluar, walaupun toh hanya Allah apora orang nungguin di wekong cerah nggih cerah, tapi tetap jenengan bakal ketemu dengan orang yang bukan muhrim, tanpa terasa jenengan sudah gawe dosa, bahkan kemudian diancam dan masuk ke dalam nerakanya Allah. Bagian yang disampaikan oleh Nabi ini. Mungkin itu saja karena sehubungan waktu. Nanti kita sama-sama berdoa. Yang paling penting, yang pertama, secara kesimpulannya untuk Mbak Cynthia, jangan mengundang kebencian Allah dengan keluar tanpa izin suami. Yang kedua, kalaupun toh mau keluar, jangan lupa tutup aurat kita. Karena perempuan itu auratnya jami'u badaniha illal wajhi wal kafain. Auratnya perempuan adalah sekujur tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Maka kemudian selanjutnya, jangan kita sampai terlihat daripada golongan perempuan yang ada dalam nerakanya Allah. Pertama, kurang taatnya kita kepada Allah, kurang taatnya kita kepada Rasulullah, dan kurang taatnya kita kepada suami. Jaga lisan kita, jangan sampai suami menjerit batinnya, dituntut sesuatu yang dia tidak mampu, sehingga dia nangis dalam batinnya. Ya Allah, berikan rezeki sama saya supaya bisa memenuhi kebutuhan istri saya. Nangis suaminya, benci Allah sama jenengan. Yang selanjutnya adalah ketika dia ada dan atau tidak ada di rumah, sembunyikan kekurangan istri dan suami sama-sama. Selanjutnya, kita jadilah orang yang qanaah. Suami dan istri harus qanaah. Qanaah adalah nalar cukup dengan barang yang ada, sesuai dengan rezeki yang Allah sampaikan. Jadi jangan terlalu tinggi keinginan sementara kita kemampuannya masih di bawah. Jadi qanaah adalah nalar cukup dengan rezeki yang Allah berikan, walaupun bukan sedikit. Yang penting bagi kita adalah mudah-mudahan kita selanjutnya bisa menjadi awal dari rumah tangga yang menjadi sakinah mawaddah warahmah. Ibu bapak yang sudah pengantin lawas, mudah-mudahan menjadi semakin baik lagi dengan ilmu ini, dengan suami tambah romantis walaupun di masa tua. Tidak apa-apa, romantis itu boleh ditahan sampai masa kita berpisah dengan suami kita dengan ajaran. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang paling penting terakhir, mari kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah, mudah-mudahan Mas Muhammad Farid Ansori dan juga Mbak Trini Cynthia Cahyani
menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Ketentramannya seperti tenteramnya, kenyamanannya bagaimana Nabi Adam dengan Siti Hawa. Ketentraman dan kenyamanan bersatu dan kumpul seperti bagaimana Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha. Kenyamanan, ketentraman, keindahan, keromantisan seperti bagaimana Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidina Khadijah Al-Kubra, dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan ma'in. Hamdan yuwafi ni'amaka bimajidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al shalawatika wa barakatika 'ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika imamil khair wa qa'idil khair wa rasulil rahmah. Allahumma ba'athul maqamal mahmud alladhi yabdu fihi al-awwaluna wal akhirun. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif baina Muhammad wa Ansari li sintia sintani kama alafta Yusuf wa Zulaikha. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khawdatan kubra. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa aksir amwalana wa auladana wa habib linnasi ajma'in wa taba'alil adha wal baghdha min bani Adam alaihi salam. Ya Aziz ya Ghafar ya Hannan ya Mannan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bil khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bil khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin Allahumma amin. Bi barakati sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maka semakin yang saya terangkan Mas Malik, Mbak Cynthia, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebetulnya kalau masalah nasihat saya ini masih perlu nasihat. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.